我爹刚刚我要报的仇和金家做过的事。血脉武者的血脉源自上界，身怀石猴肺脉，不是这样软弱的人。你若是以接近上古妖兽的稀有灵兽联合， Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan donghua dari The Gate of Mystic Rim atau Swenji Jimen yang kalian kenal sebagai Shimu, dan kita akan memasuki episode 12. Untuk pertarungan atau kompetisi sebelumnya telah selesai ya, dimenangkan oleh Shimu guys. Tetapi adanya sebuah kejanggalan, pasukan jubah putih dan bertopeng sedanglah mengincar Shimu guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk Shimu yang sedanglah memulihkan kekuatannya, dia terus-terusan teringat dengan perkataan dari Wuhua. Meski mulutnya berkata dia tidaklah begitu peduli, namun di dalam hatinya dia juga sangatlah penasaran kalau ayahnya telah meninggal dunia. Dan sekarang dia telah diburu oleh seorang master tingkat atas. Dia yakin orang yang memburu dirinya ada sangkut paut dengan kematian ayahnya. Namun ya, siapa yang ada di belakang semua ini? Lagi-lagi dia teringat perkataan Wuhua kalau permasalahan ini ada keterkaitannya dengan keluarga jin. Jika iya, seberapa besar keterlibatannya keluarga jin. Tetapi ya, dengan kultivasi dia sekarang, jika keluarga jin terbukti adanya keterlibatan, menghadapi Tuan Jin kelima itu juga akanlah mustahil guys. Hal pertama yang haruslah dia lakukan, yaitu mencapai lapisan pertama dan masuk ke Akademi Bela Diri Kai Yuan. Singkatnya, selesai berkultivasi, dia pun keluar dari ruangan, dan secara tiba-tiba, pria bertopeng dan jubah putih langsunglah menyerangnya, membuat pertarungan singkat. Dan Shimu mempertanyakan siapa dirinya. Untuk si pria bertopeng ini memuji kalau dia memiliki bakat. Dan dia memperlihatkan token Akademi Bela Diri Kai Yuan. Sontak ya, Shimu langsung memberikan hormat. Namun, Shimu begitu kebingungan. Mengapa dia datang ke sini secara pribadi? Seharusnya tidak perlu guys. Alasan si pria topeng ini datang karena dia inginlah melihat secara langsung tentang kegilaan garis keturunan. Untuk Shimu, dia sama sekali tidaklah tahu. Sontak, dua ciwi ini memberitahunya. Menurut rumor dalam dunia bela diri, garis keturunan berasal dari klan abadi di wilayah bintang atas. Dan untuk kebangkitannya bisa disebut sebagai garis keturunan dan kekuatan daya. Keduanya ini dipengaruhi oleh gaya bintang. Jadi, untuk keempat orang suci dari klan abadi memerintahkan 28 wilayah bintang untuklah melihat rotasi domain bintang yang membutuhkan waktu 28 tahun untuk menyelesaikan satu siklus. Jadi ya, setiap kali rotasi siklus terjadi, maka garis keturunan yang tersembunyi akanlah terbangun secara massal karena panggilan dari kekuatan bintang guys. Dan pria topeng yang berada di depannya ini adalah utusan dari keempat klan abadi untuklah mencari garis keturunan tersembunyi. Dan orang yang memiliki garis keturunan tersembunyi yang tak lain adalah Shimu. Untuk Shimu sendiri, dia sama sekali tidaklah mengerti penjelasan dari Jin Yuan. Namun, si pria bertopeng langsunglah menguji garis keturunannya. Apa memiliki kualitas yang baik atau sama sekali tidak? Sementara itu untuk Wang Tianhao yang telah selesai dalam pengujian garis keturunannya, dia memiliki garis keturunan Raging Flame dan memiliki kualitas yang begitu baik. Jadi, dia diminta untuklah memasuki Akademi Bela Diri Kai Yuan. Maka dengan begitu, dia akanlah menikmati sumber daya beberapa kali lipat dibandingkan murid bela diri biasa. Sebab ya, untuk Wang Tianhao sudah dianggap sebagai jenius langka. Wang Tianhao berterima kasih atas ajakannya. Namun ya, untuk keluarga Wang secara turun-menurun akanlah memasuki aula bela diri militer. Jadi, dia haruslah izin kepada ayahnya terlebih dahulu ya. Untuk sang utusan, memberitahu lagi, tidaklah perlu khawatir, Akademi Bela Diri Kai Yuan dan Aula Bela Diri Militer
keduanya berada di bawah yurisdiksi kekaisaran. Jadi maksudnya, Wang Tianhao bisa belajar di akademi, dan di saat kritis, dia akanlah dipindahkan ke aula bela diri militer kapan saja. Mendengar solusi yang begitu menguntungkan, Wang Tianhao bersedia memasuki Akademi Bela Diri Kai Yuan. 宗门也得从最底层弟子做起。承您吉言。 Lalu pada malam hari, Shimu teringat dengan pengujian sebelumnya. Ternyata ya, untuk garis keturunannya sama sekali tidaklah terlihat. Jadi ya, untuk sang utusan menganggap kalau dia tidak memiliki garis keturunan yang berkualitas baik, guys. Maka dengan begitu, dia tidaklah bisa masuk ke Akademi Bela Diri Kai Yuan. Sedangkan untuk ketua Jin, akanlah mengubah rencana untuk Shimu sendiri. Ternyata ya, untuk kematian dari ayahnya yaitu Siting, keluarga Jin memanglah terlibat. Sehingga dia akan datang kepada leluhur untuklah melaporkan semua ini. Alasannya, garis keturunan dari Shimu sudahlah terlihat. Terlebih, mereka sudah tahu kalau Shimu ini adalah anak dari Siting yang memiliki sejarah kematian begitu misterius. Sesuai rumor yang beredar, kematian dari ayahnya Shimu itu karena garis keturunannya yang membuat umurnya begitu sangatlah pendek. Jadi ya, para warga menganggap percuma saja Shimu terkenal dan begitu kuat, sebab umurnya begitu sangatlah pendek. Begitu juga dengan Shimu teringat dengan perkataan dari sang utusan, kalau dia tidak memiliki umur ataupun hidup yang panjang. Sebab dia ini memiliki garis keturunan cacat monyet batu. Dengan akhiran, Shimu akanlah membatu seperti monyet batu. Terkecuali jika dia mampu membangkitkan sepenuhnya garis keturunan, maka itu lain cerita. Namun di antara para pejuang sepanjang sejarah tiga bangsa Dongzhou, sama sekali tidak ada garis keturunan cacat monyet batu yang pernah terbangun, guys. Untuk Wang Tianhao yang telah mendapati kabar tersebut sungguhlah tidak terima. Padahal untuk Shimu memiliki bakat yang begitu luar biasa, yang membuat Wang Tianhao begitu kesal kalau ada seseorang yang sengaja untuklah menyebarkannya. Sebab ya, untuk seluruh kota sudah mengetahui kabar buruk tentang Shimu. Dan semua ini adalah ulah dari Jin Tian dan Wu Hua. Waduh, dua laknat ini nggak ada kapok-kapoknya ya. Lalu pada pagi harinya, Zhou Ming yang begitu khawatir kepadanya, sebab ya sudah semalaman dia tidaklah makan, dan meminta untuk lupakan saja semua ini. Terlebih ya, utusan dari Akademi Bela Diri Kai Yuan hanyalah praktisi biasa saja. Terlebih ya, untuk Dongzhou ini sangatlah begitu luas. Ketiga bangsa dan 7 sekte hanyalah mencari kultivator abadi. Dan ini barulah permulaan saja. Pasti ada obat untuklah penyakit yang disebut sebagai penyakit keturunan. Namun ya, Shimu sama sekali tidaklah mengeluarkan suaranya, membuat Zhou Ming benar-benar begitu khawatir. Dan dia kembali untuklah menyemangatinya. Orang-orang yang berada di dekatnya selalu mempercayainya. Jadi, dia haruslah berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah bersembunyi di kamar sepanjang hari akanlah membuat dia tetap hidup? Namun yang ternyata, Shimu tidak berada di dalam, melainkan dia barulah selesai memburu babi hutan, guys. Dan dia berterima kasih atas perhatian dari Nona Zong. Dan dia meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja. Dan dia juga mengerti bahwa mengasihani diri sendiri itu tidak ada gunanya. Jadi pada intinya, Shimu tidak terlalu memikirkan tentang garis keturunan, guys. Meski awalnya dia mengaku patah semangat gara-gara garis keturunan. Tetapi untuk saat ini, dia bisalah melepaskan semua belenggu tersebut. Tidak lama dari itu, Jin Yuan beserta ibunya datang. Melihat Shimu baik-baik saja, ibunya tidak akanlah berbicara banyak-banyak. Untuk Shimu sendiri, meskipun dia memiliki garis keturunan cacat monyet batu, tetapi ya dia masih bisa mencapai lapisan ke-11 dari penempaan tubuh. Jadi pada intinya, Shimu tidak akanlah bergantung dengan garis keturunannya. Mendengar semangat tersebut ya,
membuat ibunya begitu bangga. Dan sebelumnya, dia telah memiliki janji kepada Simu. Jika dia berhasil memenangkan kompetisi, maka ya dia akanlah memberikan 2 pil. Yang tak lain adalah pil pengendali roh. Yang dimana pil ini adalah ramuan yang dimurnikan dari inti makhluk roh langka yang dekat dengan makhluk iblis kuno. Jadi, bisa dikatakan pil ini sangatlah begitu langka. Bahkan sekelas keluarga bangsawan saja sangat sulit untuklah mendapatkannya. Begitu juga dengan keluarga jin, seharusnya kesulitan untuklah mendapatinya guys. Dan ternyata 2 pil pengendali roh ini adalah warisan dari ayahnya sendiri. Sontak ya, Simu sungguhlah berterima kasih. Dan untuk ibunya meminta tidaklah perlu berterima kasih. Karena ini juga adalah bagian tugasnya yang telah diberikan oleh mendiang ayahnya. Untuk tugas pertama, yaitu memberikan pil telah selesai. Kini tugas keduanya, dia masih membutuhkan dukungan dari Simu untuklah memantapkan dirinya di keluarga jin. Intinya, Bibi Zen inginlah mengambil posisi ketua keluarga jin. Untuk Simu bersedia membantunya. Namun, ada satu pertanyaan darinya. Sebenarnya, dendam apa antara keluarga jin dengan ayahnya? Untuk Bibi Zen, dia sama sekali tidaklah bisa menjawabnya. Karena ya, dia juga berasal dari keluarga jin. Terlebih, jika dia memberitahu hal tersebut, tidak akan memberikan manfaat apapun baginya. Yang hanya bisa dijanjikan oleh ibunya, kalau dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kedua anaknya. Jika memang dia masih inginlah mendapati jawabannya, maka ada satu tempat yang bisalah dia kunjungi. Yang tak lain adalah rumah ini memiliki sebuah ruangan rahasia. Dan ruangan itu adalah tempat Siting mengasingkan diri untuklah berlatih kultivasi. Jadi ya, dalam ruangan tersebut terdapat buku-buku rahasia, obat-obatan yang telah dia kumpulkan. Intinya berisi berbagai harta. Tanpa babi bu, mereka pun langsunglah memasuki ruangan rahasia. Benar saja di sana terdapat banyak sekali resep obat-obatan serta buku bela diri yang begitu langka guys. Untuk Jin Yuhuan tidak sengaja menemukan metode untuklah mengobati penyumbatan ki darah. Begitu juga dengan Simu, dia tidak sengaja menemukan catatan perjalanan hidup dari ayahnya ketika mencari obat untuklah dirinya. Sampailah dia membuka halaman per halaman, Simu langsunglah terkejut. Ternyata untuk ayahnya memiliki banyak sekali teman di dalam perjalanan hidupnya. Ya, sebetulnya itu adalah hal yang wajar ya. Untuk Siting, dia adalah perantau ataupun seorang perpetualang. Sudah pasti bertemu banyak sekali orang. Namun ya, perjuangan dari ayahnya untuk mencari obatnya sendiri, ini juga menguntungkan bagi Simu yang memiliki garis keturunan yang hampir sama dengan ayahnya. Karena ya, untuk kematian ayahnya dirumorkan karena garis keturunan juga. Dan semua perjuangan dari ayahnya sebagai orang pertama ataupun pioner untuklah menciptakan obat panjang umur, meski katanya dia gagal, tetapi perjalanannya telah berada di pertengahan. Untuk Simu hanya tinggal melanjutkan saja guys. Jadi ya, semua ini tergantung kepada Simu, apakah dia akanlah melanjutkan jejak dari ayahnya atau tidak ya. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 血脉武者的血脉源自上界，身怀石猴废美。不是这样软弱的人。你说是以接近上古妖兽的稀有灵兽联合。